Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam sehat dan semangat selalu. Puasa mengajarkan kita ikhlas. Ikhlas adalah beramal semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kata kholas, kalau di Arab kita sering mendengar orang mengatakan kholas, 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 habis, habis, kosong, kosong. Ikhlas itu adalah suasana hati kita yang kosong dari kepentingan apapun ketika kita beribadah, kecuali kepentingannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa mengajarkan itu. Puasa pula yang merupakan satu-satunya ibadah yang disandarkan kepada zat Allah. Ada hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana aji bihi. Semua amal anak Adam itu pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu pasti khusus untukku, kata Allah. Wa ana aji bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan pahalanya. Mengapa demikian? Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa adalah ibadah yang sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa kita tunjukkan, tidak bisa kita pamerkan. Puasa atau tidak puasa, tidak ada orang lain yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali kita puasa, pasti kita akan berpuasa dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Niat kita karena Allah. Walaupun kesempatan untuk minum seteguk atau segelas air ada, untuk makan bisa, kita bisa sembunyi tanpa bisa dilihat oleh orang lain, tetapi tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita ikhlas, ibadah kita karena Allah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Karena puasa kita 100% untuk Allah. Sementara ibadah kita yang lain yang bisa dilihat oleh mata, kemungkinan tidak 100% kita lakukan karena Allah. Barangkali ada niatan kita yang lain, yang orang sekarang bilang karena pencitraan, karena ingin viral, karena ada tendensi, ada kepentingan sesuatu, sehingga sholat kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, kadang-kadang kita tunjukkan kepada orang lain dan mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita dituntunkan oleh Allah supaya punya jiwa yang ikhlas. Mengapa kita perlu ikhlas? Karena hanya dengan keikhlasan itulah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah puasa yang berhasil itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang menghasilkan maghfirah itu adalah puasa yang didasari imanan, karena keimanan kita kepada Allah. Wahtisaban, dan semata mengharap
ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasan kita. Ikhlas yang menjadikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan pula yang membuat hidup kita tenang dan tentram. Karena keikhlasan di dunia ini akan menjadikan tatanan sosial kemasyarakatan kita sehat. Keluarga kita sehat kalau seluruh anggota keluarga itu dipenuhi dengan rasa keikhlasan, kehidupan sosial kemasyarakatan, kenegaraan akan sehat kalau didasarkan kepada nilai-nilai keikhlasan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam ibadah kita hendaklah kita selalu ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang ketika itu selesai sholat kemudian berdiskusi saling mengingatkan tentang bahaya Dajjal, tetapi kemudian diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada bahaya yang lebih besar daripada bahaya Dajjal. Apa itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyirkul khafiyyu ayyakumar rajulu yusolli fayuzayyina sholatuhu lima yara an nadhari rajulin. Syirik yang ringan itu adalah apabila seseorang berdiri untuk mengerjakan sholat, maka kemudian dia membagus-baguskan sholatnya. Dengan tujuan apa? Supaya orang lain yang melihat tahu bahwa dia sholat dengan bagus. Nah, seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kehilangan keikhlasan di dalam sholatnya. Karena apa? Karena sholatnya tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah, tetapi karena dilihat oleh orang lain. Demikian pula sedekah kita. Sedekah yang kita berikan hendaklah juga kita kerjakan dengan keikhlasan. Sedekah kita dituntunkan pula supaya kita bersedekah dengan penuh keikhlasan. Karena orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti salah satunya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Salah satu golongan yang nanti mendapat naungan pada hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Artinya sedekahnya itu benar-benar dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi semata karena ingin menjaga keikhlasannya dan menjaga kehormatan dari orang yang menerima sedekah kita. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali kita atau saya saja contohnya supaya tidak ada yang tersinggung. Misalnya saya bersedekah, kemudian ketika saya menyerahkan sedekah saya itu saya foto dengan tujuan supaya banyak orang tahu, kemudian saya viralkan di banyak media sosial saya, maka saya melakukan perbuatan yang menyalahi, yang melanggar prinsip keikhlasan kepada Allah. Saya mendapatkan keuntungan karena viral kedermawanan saya, tetapi pada sisi yang lain saya memviralkan kesusahan atau kesengsaraan saudara saya. Yang demikian ini sungguh bukan
tuntunan yang diajarkan oleh agama kita. Puasa mengajarkan kita keikhlasan. Mudah-mudahan nilai-nilai keikhlasan itu selalu mengikuti gerak langkah kita. Insya Allah. Saya Lukman Hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.